Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang dinamika penduduk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Juni Rahmawati Harahap, NIM 142010020, kelas B pagi, semester 4, mata kuliah Teknologi Multimedia Pembelajaran Geografi. Dosen pengampu Rosanti MPD. Baik, yang pertama kita bahas pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah suatu pergerakan dan pertumbuhan orang atau orang-orang yang dipengaruhi berbagai macam hal, yang mana terjadi di suatu wilayah dan terjadi dari waktu ke waktu. Dalam pertumbuhannya, penduduk di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya. Ada wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dengan cepat, sehingga menyebabkan kepadatan penduduk, dan ada juga wilayah yang pertumbuhan penduduknya tidak begitu cepat atau lambat, sehingga menyebabkan kekurangan penduduk. Selanjutnya adalah sumber-sumber data penduduk. Dalam mencari tahu jumlah penduduk, biasanya suatu wilayah akan melakukan pengumpulan data penduduk dengan cara sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Baik, saya akan membahas sensus penduduk terlebih dahulu. Sensus penduduk adalah perhitungan atau pengumpulan data penduduk, tingkat ekonomi, dan sebagainya, yang mana dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali, yang mana di tahun-tahun yang berakhiran angka 0, seperti 2020, 2010, 2000, dan seterusnya. Adanya sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah, maka kebutuhan dan kepentingan negara dan keadaan keuangan negara dapat digunakan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah suatu kegiatan yang berupa pendaftaran atau pendataan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah survei penduduk. Survei penduduk adalah suatu kegiatan yang mana bertujuan untuk menyempurnakan hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk. Faktor-faktor dinamika penduduk. Yang pertama adalah kelahiran. Faktor kelahiran ini dapat dikenal dengan istilah natalitas. Faktor ini dapat mempengaruhi terjadinya dinamika penduduk karena jumlah penduduk menjadi bertambah. Namun, jika ketika ibu melahirkan tidak terdapat tanda-tanda kehidupan dari bayi atau lahir mati, maka jumlah penduduk tidak bertambah atau bisa dikatakan bahwa kelahiran tersebut belum termasuk ke dalam angka kelahiran. Dalam mengategorikan angka kelahiran, biasanya dengan memperlihatkan bayi yang lahir dari 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran dalam faktor dinamika penduduk dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama angka kelahiran tinggi, yang kedua angka kelahiran sedang, yang ketiga angka kelahiran rendah. Angka kelahiran tinggi. Angka kelahiran pada suatu wilayah dapat dikatakan tinggi jika angka kelahirannya sekitar lebih dari 30 per tahun. Angka kelahiran yang tinggi menandakan bahwa dinamika penduduk bisa terjadi dengan cepat. Selanjutnya, angka kelahiran sedang. Angka kelahiran pada suatu wilayah dapat dikatakan sedang jika angka kelahirannya sekitar 20-30 per tahun. Angka kelahiran dengan tingkat sedang menandakan bahwa terjadinya dinamika penduduk tidak begitu cepat dan tidak begitu lama. Angka kelahiran rendah. Angka kelahiran pada suatu wilayah dapat dikatakan rendah jika angka kelahiran sekitar kurang dari 20 per tahun. Angka kelahiran yang rendah menandakan bahwa dinamika penduduk bisa terjadi dengan lambat. Faktor pendukung kelahiran. Yang pertama yaitu melakukan perkawinan di usia muda. Yang kedua, masih mempercayai bahwa banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga, masih beranggapan bahwa anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Faktor penghambat kelahiran. Yang pertama, adanya pembatasan jumlah anak dengan program keluarga berencana atau KB.
Yang kedua, adanya anggapan bahwa banyak anak berarti beban keluarga semakin banyak atau bertambah. Yang ketiga, usia perkawinan yang ditunda dengan alasan ingin berkarir terlebih dahulu atau menyelesaikan pendidikan. Yang keempat adalah tunjangan anak bagi pegawai negeri yang dibatasi hanya sampai anak kedua saja. Faktor dinamika penduduk yang kedua adalah kematian. Faktor kematian ini dapat dikenal dengan istilah mortalitas. WHO mengatakan bahwa mortalitas adalah suatu peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen yang bisa terjadi setelah kelahiran. Peristiwa kematian ini bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari yang muda hingga yang tua. Selain itu, kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jika kelahiran dapat dikatakan sebagai fenomena bertambahnya jumlah penduduk, maka kematian dapat dikatakan sebagai fenomena berkurangnya jumlah penduduk. Sama halnya dengan angka kelahiran, angka kematian dalam faktor dinamika penduduk dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama angka kematian tinggi, yang kedua angka kematian sedang, dan yang ketiga adalah angka kematian rendah. Angka kematian tinggi. Angka kematian pada suatu wilayah dapat dikatakan tinggi jika angka kematian sekitar lebih dari 18 per tahun. Angka kematian yang tinggi bisa mempengaruhi terjadinya dinamika penduduk dengan lambat. Yang selanjutnya adalah angka kematian sedang. Angka kematian pada suatu wilayah dapat dikatakan sedang jika angka kematian sekitar 14-18 per tahun. Angka kematian yang sedang bisa mempengaruhi terjadinya dinamika penduduk dengan tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Selanjutnya adalah angka kelahiran. Faktor-faktor pendukung kematian. Yang pertama yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih sangat rendah. Yang kedua yaitu bencana alam yang merenggut banyaknya korban jiwa. Yang ketiga, pembunuhan yang disebabkan karena banyak hal, seperti dendam, perampokan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kecelakaan lalu lintas. Yang maksud kecelakaan lalu lintas di sini adalah kecelakaan secara beruntun. Selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat kematian. Yang pertama yaitu tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan masih sangat lengkap. Yang ketiga, persiapan yang matang ketika menghadapi suatu bencana alam. Yang keempat yaitu kepercayaan agama yang tinggi, sehingga tingkat kriminalitas berkurang. Yang kelima, tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan. Faktor dinamika penduduk yang ketiga adalah migrasi. Migrasi ini sering dikenal juga sebagai perpindahan. Perpindahan yang dimaksud adalah adanya penduduk yang berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Migrasi ini bisa menumbuhkan penduduk pada suatu wilayah dan bisa juga menurunkan penduduk pada suatu wilayah. Biasanya penduduk yang melakukan migrasi memiliki tujuannya masing-masing dan berusaha akan menetap di wilayah yang baru. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa migrasi penduduk adalah perpindahan tempat tinggal dari suatu unit administrasi ke unit administrasi lainnya. Migrasi dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama emigrasi, yang kedua remigrasi, yang ketiga imigrasi, yang keempat urbanisasi, dan yang kelima transmigrasi. Baik, saya akan bahas emigrasi terlebih dahulu. Emigrasi adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain dan menetap di negara baru tersebut. Selanjutnya remigrasi. Remigrasi adalah penduduk yang kembali ke negara asal setelah beberapa tahun tinggal di negara lain. Selanjutnya imigrasi. Imigrasi adalah penduduk dari luar negeri yang masuk ke negara tertentu dan menetap di negara tersebut. Selanjutnya urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang terjadi dalam satu negara. Selanjutnya transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Faktor-faktor penyebab migrasi.
Migrasi penduduk bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama lowongan pekerjaan yang semakin menipis, yang kedua sulit beradaptasi di daerah asalnya, yang ketiga terjadi bencana alam yang menyebabkan wilayah tersebut tidak bisa ditempati, yang keempat adanya tekanan dalam bermasyarakat, yang kelima peluang kerja lebih besar sehingga kehidupan sosial ekonomi lebih terjamin. Dampak dinamika penduduk. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin banyak jumlah penduduk pada suatu wilayah, maka akan semakin banyak pula dampak yang akan muncul. Dampak-dampak dinamika penduduk sebagai berikut. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin cepat dan angka kematian yang bergerak lambat menyebabkan penduduk kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang pantas. Tingkat pendidikan yang rendah bisa mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembangunan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tingkat pendidikan yang rendah menandakan bahwa kualitas pendidikan penduduk pada suatu wilayah sangat rendah. Banyak jumlah penduduk anak-anak membuat fasilitas pendidikan di suatu wilayah tak mampu menampungnya, sehingga banyak anak-anak yang terpaksa tidak menempuh pendidikan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan bisa disebabkan karena kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga harus membantu orang tua untuk bekerja. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat kesehatan. Kesehatan masyarakat sudah menjadi kebutuhan hidup yang harus dimiliki oleh setiap penduduk. Banyaknya penduduk yang sehat di suatu wilayah membuktikan bahwa kesejahteraan penduduk tersebut terjamin. Akan tetapi, dengan adanya dinamika penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan tingkat kesehatan penduduk semakin rendah. Hal ini terjadi karena fasilitas kesehatan belum memadai untuk menampung banyaknya pasien yang sakit. Selain itu, lingkungan yang semakin kotor dan air bersih yang sulit didapatkan membuat kesehatan penduduk menurun. Selanjutnya yang ketiga, kesejahteraan penduduk semakin rendah. Setiap penduduk yang tinggal di suatu negara seharusnya mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimiliki oleh setiap penduduk, maka roda perekonomian akan berjalan dengan baik. Akan tetapi pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin cepat dan angka kematian bergerak lambat menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi rendah. Tingkat kesejahteraan penduduk yang menurun bisa dilihat melalui pendapatan penduduk yang sangat kecil. Rendahnya kesejahteraan penduduk disebabkan karena adanya dinamika penduduk, sehingga banyak penduduk yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain, dinamika penduduk bisa menyebabkan angka pengangguran meningkat. Penduduk yang mendapatkan pekerjaan akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah kondisi alam yang semakin rusak. Manusia sangat bergantung pada kondisi alam yang ada karena kondisi alam yang sehat dan baik akan memberikan kesehatan pada manusia. Selain itu, kondisi alam yang baik bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi setiap penduduk. Namun, penduduk yang sering menggunakan sumber daya alam bisa menyebabkan kondisi alam terganggu. Kondisi alam yang terganggu bisa membuat kesejahteraan penduduk menurun dan kesehatan penduduk juga menurun. Bukan hanya itu, pertumbuhan penduduk yang semakin cepat bisa membuat tempat untuk bercocok tanam semakin sedikit karena banyaknya lahan yang dijadikan perumahan. Hal seperti ini membuat penyerapan air semakin berkurang, tetapi penggunaan air tanah semakin bertambah. Selanjutnya, persebaran penduduk tidak merata. Dalam suatu wilayah pasti memiliki keterbatasan atau kemampuan menampung penduduk yang menetap di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, penduduk akan mencari tempat yang lebih layak untuk bertahan hidup. Maka terjadilah persebaran penduduk itu. Persebaran penduduk yang tidak merata membuat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah menjadi tidak merata. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja, tetapi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan juga tidak merata, sehingga terjadi kesenjangan sosial antar suatu wilayah. Mungkin sekian pembahasan materi dinamika penduduk dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.